Apa yang harus saya lakukan ketika ibu saya selingkuh sudah 3 kali kedapatan? Apakah saya boleh membenci dan memarahinya? Apa yang sebaiknya dilakukan bapak saya, Pak Ustadz? Engkau dulu lahir ke dunia ini lewat rahim ibumu atau lewat tabung gas 9 kilo? Apakah bisa kau katakan, Mama, aku tak pernah? Tidak pernah, kita pernah lalu di perutnya, lalu di rahimnya, dan dia meregang nyawa. Itu tidak bisa kau pungkiri. Oleh sebab itu, bahwa dia bersalah, ya, tapi kesalahan dia tidak membenarkan kedurhakaan engkau. Maka caranya bagaimana? Suruh bapakmu menasehatinya. Bapakmu pun kok bisa dibuat selingkuh 3 kali? Kemana bapakmu selama ini? Laki-laki itu kan tahu dia, periksa HP-nya. Tiba-tiba di HP ketawa-ketawa, kik. Kau ngapain siapa? Sama siapa? Sama mantan, Bang. Reuni-reuni dia pergi, tanya dia. Ibu-ibu kalau reuni bapaknya ikut. Nanti pergi sendirian, ditanya, mana gambar suamimu? Ini, gantengan aku ya? Iya, Bang. Akhirnya semua berawal dari macam. Udah macam abang saya, udah macam adik saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Oleh sebab itu ini mesti kita jaga. Nah, dalam kasus begini bagaimana Pak Ustadz? Laki-laki 2. Yang pertama, dia sabar atau dia gugat ke pengadilan. Kalau kau sabar, kau jaga dia. Kalau tidak, kau gugat di pengadilan, maka kasus perselingkuhan paling cepat hakim menjatuhkan talak. Kalau kau sabar, jaga dia dengan baik. Kalau kau tak sabar, kau lepas dia dengan baik. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang 1 tumbuh 1000. Saya seorang ibu dengan 4 anak laki-laki. Wow, amazing. Suami saya berdinas jauh di luar kota. Waspadalah. Bagaimana supaya hati ini selalu sabar dalam menjalankan tugas sebagai seorang ibu dan istri yang selalu ditinggal? Kuncinya 1, trust. Trust itu adalah kepercayaan. Orang yang dikhianati susah untuk mengembalikan kepercayaannya. Kaca retak boleh direkat, galah patah boleh disambung, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Boleh untuk update status pagi ini. Oleh sebab itu jagalah hati. Perempuan yang tidak siap dibuat candaan masalah poligami, hai laki-laki, jangan kau bercanda tentang itu di hadapannya. Betul tak, Bu? Tengok. Walaupun kau tak serius, kita khawatir malaikat serius. Udah tahu dia keluar kota, SMS memancing-mancing. Perempuan seperti lalang kering. Kalau kau cerita tentang perempuan, walaupun hanya untuk sekedar membuatnya cemburu, tapi hatinya sudah bercabang-cabang. Maka kembalikan trust, kepercayaan, maka saling percaya. Insya Allah ibu ini pun tenang di rumah. Abang di mana, Bang? Abang di hotel syariah, Dek. Di hotel ini kalau masuk nanti ditanya surat nikah. Ini foto abang, hotel syariah. Habis foto keluar. Nanti saya selalu jumpa sama jamaah. Asal jumpa foto, asal jumpa foto. Dalam hati saya apa? Baru saya paham. Rupanya kalau ditanya istrinya, abang sama Ustaz. Mesti banyak persediaan Pak Ustaz. Tenangkan hati. Begitu juga dengan ibu. Ibu tenangkan. Anaknya meninggal, suaminya sedang di luar. Pulang suami. Nama suaminya Abu Talhah, nama istrinya Ummu Sulaim. Gimana anak kita? Kata dia, anak kita tidur lebih seperti biasa. Disiapkannya makanannya, disiapkannya minumannya, disiapkannya pakaiannya, suaminya mandi, habis itu sholat, habis itu makan. Udah selesai baru diceritakannya, anak kita meninggal, Bang.
Jadi kau tadi bohong? Enggak, lebih lelap dari seperti biasa. Lebih lelap itu berarti mati. Bukan dia sedang jauh dari sampai sana, kita demam panas bang, 40 derajat nampaknya meninggal lagi. Apa tak kutung katang di sana? Tunggang langgang lintang pukang. Yang di sana tak selesai, yang di rumah tak selesai. Jadi ibu bapak jaga, insya Allah. Ramadan melatih kita cerdas secara emosional. Ada namanya cerdas spiritual. Sini. Ada cerdas namanya intelektual. Sini. Cerdas emosional. Bulan puasa, air tak masuk, makanan tak masuk, gula turun, emosi marah. Sekarang belum lagi. Nanti lah agak jam 1, jam 2. Nengok mobil merah macam semangka. Ibu jangan pakai jilbab hijau, sangka orang melon. Saat emosi datang membara marah, datang orang ngajak kelahi, insyatamahu ahadun, maka dia mesti cerdas. Dia katakan inni shaim, ambo sedang puasa, deyen sedang puasa. Abdi mah puasa atuh akang. Tak boleh dia. Berani kau sama saya? Aku sedang puasa. Tak berani kan? Aku puasa. Awas setelah maghrib. Ini risiko, pacah kepala. Jadi kecerdasan ini harus dijaga, karena bapak nih, ibu nih menjaga anak 4, suami di luar kota, maka jangan panas-panasi dia pak. Dia udah kepanasan menjaga anak 4 orang. Apakah haram makan uang korupsi sama dengan haramnya babi? Mana pula sama babi sama korupsi? Kalau kau ambil babi, kau panggang, kau kasih kecap, kau makan, itu yang dosa kau sendiri. Tapi kalau korupsi kau makan, kau mesti kembalikan uang ini kepada orang pemiliknya. Kalau kau makan babi, di akhirat kau nggak perlu nyari babi. Tapi kalau korupsi, kau mesti cari orang itu. Kalau kau korupsi satu desa, berarti satu desa mesti kau cari. Kalau kau cari korupsi satu provinsi mesti kau cari. Kenapa Ustaz tak sebutkan satu kota? Ada Bu Wali di sini. Nggak mungkin Bu Wali korupsi. Beliau dokter. Kalau mau dia cari duit nggak perlu jadi wali kota. Diambilnya aja senter kecil sama martil kecil, selesai. Oleh sebab itu maka kalian yang sudah pernah korupsi, maka uang korupsi itu dihitung, serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak, panti jompo, anak yatim, fakir miskin, masjid. Dulu kau korupsi berapa? 100 juta. Hitung, balikkan. Nanti kalau pengurus masjid nanya, kok banyak kali? Ambil aja Pak Ustaz tanya. Jadi nggak perlu, ini aku serahkan 100 juta karena korupsi dulu, tunai. Nggak usah, nanti ditangkap KPK. Jelas? Ada orang nanti mati di hadapan Allah, puasanya banyak, sholatnya banyak, hajinya banyak. Tapi ternyata amalnya itu habis. Kenapa? Diambil orang yang pernah dia aniaya, pungli, kutipan liar, korupsi, sogok. Habis amalnya, diambil di akhirat. Oleh sebab itu kita tulus, ikhlas, bersih, sebersih-bersihnya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dibersihkan Allah dari segala macam ini. Amin. Hidup ini bukan sebentar, bukan lama saudaraku. Hidup ini hanya sejenak saja. Seperti orang yang bernaung di bawah pokok kayu sementara hujan. Hujan berhenti, kita pun berlalu. Habis ini kita akan pindah ke alam barzah, alam kubur. Setelah itu kita pun akan masuk dalam surga Allah. Mudah-mudahan kita selamatkan dari neraka jahanam. Amin. Mungkinkah umat Islam di Indonesia bangkit mengingat banyak hal? Satu, makin langkanya para ulama yang punya integritas keislaman tinggi. Dia langka, tapi dia tetap ada. Lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Ini makhluk spesies yang unik ini harus dijaga. Karena dia kalau tidak dijaga akan jadi dinosaurus. Makin banyaknya tantangan yang dihadapi umat, baik internal maupun eksternal. Itu memang sudah tantangan hidup. Berani mengambil resiko. Takut menghadapi resiko, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Tentang ruqyah.
Saya sudah ngikuti ruqyah 4 kali, tapi sampai sekarang belum bisa keluar juga jinnya. Nanti pergi ke Pekanbaru, mana tahu hari libur, di belakang Hotel Premier ada Masjid Al-Falah. Ini nomornya, catat. Mana tahu ke Pekanbaru. Mungkin sama Ustadz ini jin itu tak takut, yang ini dia takut. Catat nomornya. Ketua Asosiasi Ruqyah Indonesia Provinsi Riau Daratan. Namanya Ustadz Saifullah. 0812 768 9119 0812 768 9119. Kalau emergensi 911. Kalau diganggu hantu 119. Datang ke sana. Jadi tak salah kita coba. Kalau siang namanya Ustadz Saifullah, kalau malam namanya Ustadz Zafrullah, di masjid yang sama. Mana tahu kebetulan ke Pekanbaru malam, datang ke masjid yang sama, namanya Ustadz Zafrullah. Ada orang 7 tahun nikah tak punya anak, diruqyah sama Ustadz Zafrullah, punya anak. Pas ditanya kenapa, rupanya ada jin yang menghalangi pertemuan antara sperma dengan sel telur, dihalanginya sehingga tak jumpa. Jangan. Dibacakan usir. Kata Ustadz Saifullah, ada pula bencong LGBT di ruqyah sehat. Ternyata yang masuk tuh jin bencong. Jadi saya tanya, Ustadz, jadi ada jin tuh bencong? Ada, kata dia. Itulah yang dimasuk ke dalam. Ustadz, udah di ruqyah 2-3 kali tetap juga sakit. Berarti tidak. Pemarah. Laki saya ini pemarah, Ustadz. Sudah di ruqyah 5 kali tak juga hilang marahnya. Berarti tak salah jin. Memang dia pengamuk. Makanya kadang kita kasihan juga sama jin nih. Sikit-sikit salah dia. Sikit-sikit salah dia. Aku tak selamanya salah, kata jin. Ustaz, ayat yang dibacanya kan ayat kursi. Coba saya dengar yang dibacanya itu ayat kursi. Kenapa kita yang baca, kenapa jin itu tak keluar? Ini bukan masalah pistolnya, tapi man behind the gun. Orang yang punya pistol. Kita bacakan Allahu la ilaha illal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma, tak mau dia keluar, malah ketawa jin. Ditanya, jin, kenapa kau tak mau keluar? Sesama hantu di dalam saling mengusir. Hantu ngusir hantu, mana mau? Yang membaca itu ulahnya 11-12 macam hantu. Diturunkan Al-Quran di bumi ini untuk memelihara semesta alam. Kenapa tak ada keinginan Ustadz menjadi pemimpin umat di birokrasi? Mancing-mancing. Saya ini bukan Ustadz jadi-jadian. Nih ku kasih tahu. Saya dari kecil memang sudah dipesankan datuk-datuk saya, cucuku yang ini mesti sekolah agama. Cucuku yang satu ini untuk sekolah agama. Yang lain mau sekolah dokter, mau jadi pengacara, mau jadi jaksa, mau jadi hakim, mau jadi polisi, mau jadi tentara. Makanya sepupu saya ada yang polisi, ada yang tentara, ada yang jaksa, ada yang guru. Tapi saya memang dipesankan, cucuku yang satu ini mesti sekolah agama. Nah, jadi pilih yang lain-lain. Jangan sakit hati. Banyak lagi yang lebih mantap-mantap, hebat-hebat. Jadi Ustaz, saya sampai mati jadi Ustaz aja. Kalau masih kuat berceramah, ceramah. Tak lagi kuat, ngajar alif. Alif di atas alif, bawah alif depan. Bagaimana cara supaya pandai ceramah macam Ustaz? Apa? Saya tamat dari Maroko tahun 2007. Lahir 1977, pulang dari Maroko 2007. Pas umur 30 tahun, tidak pernah ceramah sekalipun. Tak tahu saya macam mana ceramah. Muhadharah dulu di pesantren pernah, tapi muhadharah itu kan dihafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ra'isul jalasa fi hadhil munasabati sa'idati nasla hayya nasku hayya bina naskurullah azza wa jalla alladzi qad a'tana fursatan kaminatan wa kani kan beda sama menghadapi santai. Tuh, jadi saya belajar gimana caranya ceramah ini. Maka saya tengoklah gaya-gaya penceramah. Salat saya di masjid, saya tengok. Oh, ada ustadz di Pekanbaru tuh, ustadz nomor 1, namanya Dr. Mustafa Umar, tamat Gontor. Dia ceramah tenang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang, tapi semua orang terpukau. Wah, besok pas saya diundang, saya pakailah gaya dia. Jamaah sekalian, bagaimana sekarang? Tiba-tiba 5 menit sudah itu, semua jamaah itu tidur. Ini tak bisa. Saya ikutilah dia, datang saya ke rumahnya. Assalamualaikum Dr. Mustafa Umar. Waalaikumsalam. Saya baru pulang dari Maroko nih Ustaz. Ya, saya mau ikut Ustaz. Ya, ayo. Dibawanya saya ke TVRI. Langsung dibawanya ke TV. Sampai di TVRI itu diajar senam muka. Jadi rupanya muka kita ini kaku kalau ceramah. Maka supaya jangan kaku, senam dulu. Dah. Habis itu pakai peci. Peci hitam, pakai baju putih, pakai jas. Oh, ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh pemirsa TVRI Riau Kepri, berikut ini marilah kita dengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Dr. Mustafa Umar. Udah, itu aja. Kerja saya membuka aja. Nah, buka. Nanti pas sudah agak-agak mau habis, panggil lagi. Demikianlah tadi, mudah-mudahan kita manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berproses. Nah, adik-adik latihan terus, latihan. Pertama kita niru orang, lama-lama kita punya gaya sendiri. Ustadz, saya diizinkan poligami. Wow. Tapi dengan syarat harus memberikan uang 50 juta per bulan. Apa pendapat antum Ustadz? Sesak nafas saya dengarnya. Mendengar 50 juta itu aja batuk 2 kali. Saran saya tak usah lanjutkan. Oh, nampaknya kalau dilanjutkan 2 bulan cuma umur. Habis itu qalu innalillah. La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau surat ini dibacakan pada perkara yang sulit, sulit nikah, sulit anak, sulit rezeki, illa yassarahullah, maka Allah memudahkan. Baca surat Yasin. Begitu dalam tafsir Ibnu Katsir. Ibu, bapak yang menikah belum punya anak, baca surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Selesai itu baru baca, ya Allah, berkat bacaan surat Yasin ini mudahkanlah. Tapi ada pula anak muda ini datang ke saya, Ustaz Somad, udah 40 tahun saya belum punya anak. Kenapa gitu? Belum nikah. Nikahlah. Baca surat Yasin juga. Dulu waktu Ustaz pernah mengisi ceramah di Mandala, saya minta doa agar dapat keturunan. Ya, kita doakan. Alhamdulillah Pak Ustaz, setelah itu istri saya positif. Alhamdulillah. Kita yang takut positif itu kalau razia narkoba. Kalau positif hamil, kalau udah nikah, alhamdulillah. Belum nikah, na'udzubillah. Sekali lagi mohon doanya Pak Ustaz. Minta doa sekali lagi agar saya dapat keturunan yang soleh dan soleha. Baca surat Ali Imran ayat 35, 36, 37. Mau tidur malam sama habis subuh. Surat Ali Imran 35, 36, 37. Ayat itu bercerita tentang perempuan solehah, namanya Hannah. Lakinya soleh, namanya Imran. Imran sama Hannah lama tak punya anak. Mereka bernazar, akhirnya punya anak. Lahirlah anak perempuan namanya Maryam. Maryam punya anak laki-laki namanya Isa. Allah jaga keturunannya. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Ini bagus. Bapak-bapak kasih ingat istrinya yang baca surat Ali Imran 35, 36, 37 ya. Abang aja lah. Kalau gitu akulah hamil. Oh, baca sekarang. Kalau tidak aku cari satu lagi. Bapak ini pantang nih pancing.
Nampak betul keinginan terpendam. Bagaimana hukumnya anak mengakikahkan orang tuanya yang sudah meninggal? Kullu mauludin rahinatun biaqiqati. Kau anak-anak budak-budak kok semuanya tergadai. Kalau tergadai berarti mesti ditebus. Bagaimana cara menebusnya? 3. Pertama, tulbahu anhu yauma sabi'ihi, potongkan kambing hari ke-7. Sesudah itu yuk laku, cukurkan rambutnya. Yang ketiga, yusamma, kasih nama yang elok. Hari ke-7 potongkan kambing. Tak ada duit hari ke-7 Pak Ustaz, hari ke-14. Tak ada duit hari ke-14, hari ke-21. Sampai 21 tak ada duit. Jangan tengok tanggal lagi, sebulan, 2 bulan, setahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Aku dulu Pak Ustadz tak diakikahkan ayah aku. Sekarang sampanku banyak, ikanku banyak, sawitku banyak, gotahku banyak. Kenapa Ustadz ingat sawit gotah? Itu banyak pokoknya. Bolehkah aku mengakikahkan diriku sendiri? Kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab Mazhab Syafi'i, boleh mengakikahkan diri sendiri. Jadi siapa di antara bapak ibu yang belum akikah, balik sekarang, cepat balik, potongkan kambing, nanti aku singgah insyaallah. Insyaallah sempat 20 30. Kami nanti menengok mana pantai Abrasi tadi. Nanti pas lalu balik ke mana. Boleh mengakikahkan dirinya sendiri. Kita yang diundang ni tak usah tanya lagi. Asal makan, tanya, ini akikah siapa? Usah kau tanya, makan aja lah. Tanya pula lagi. Tapi akikah saja, jangan pula minta ayun pakai marhaban. Marhaba ayanon, dibuka ayunan atuh. Akikah saja, jangan minta cukur rambut diganti nama pula lagi. Payah nanti Pak Kades mendata untuk Pilpres 2024. Nah sekarang terbalik pula, anak nih ingin mengakikahkan ayahnya, itu terhitung namanya sedekah. Jadi hukumnya adalah hukum pahala sedekah. Ku potong kambing ini Pak Ustadz, niatnya mengakikahkan ayahku, sedekah pada orang, makan sampai pahalanya. Ya Rasulullah, yo, ummi matat, emak aku mati. Apa atasadaqu anha, boleh aku bersedekah untuk almarhumah emak aku? Kata Nabi, boleh. Ayu sedekatu afdal, apa sedekah yang paling afdal ya Allah? Saqiyul ma, memberi air minum. Nek ono uang ngombe, itu insyaallah pahalane sampai. Ada orang minum, pahalanya sampai. Ini Ustadz ini dari tadi ada bahasa Jawa, ada bahasa Batak, ada bahasa Minang, ada bahasa Melayu. Sebetulnya Ustadz ini orang apa? NKRI, harga mati. Takbir. Itu untuk menghalau setan yang menggoda, mengantuk-ngantuk. Jadi kalau ingin akikah diri sendiri boleh, mengakikahkan orang lain boleh, mengasih kambing. Ustadz, saya tinggal di masjid sudah lebih 6 tahun, sejak 2012. Saya melanjutkan S2, alhamdulillah sudah lulus, tapi pembayaran belum ada uang. Kalau ada orang dermawan yang ingin membantu, alhamdulillah saya mau bersyukur. Kirimkan ke nomor 0. Ini boleh untuk dibaca karena itu rahasia. Man kharaja fi talabil ilmi, orang yang menuntut ilmu fahuwa fi sabilillah, maka dia fi sabilillah sampai dia pulang ke rumah. Jadi bapak ibu yang menolong orang berjihad fi sabilillah, man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang menolong orang jihad sama dengan pergi jihad. Makanya Utsman bin Affan dia tak ikut perang Badar. Utsman bin Affan tak ikut perang Badar, tapi namanya tercatat. Kenapa? Karena dia membelikan kuda, membelikan tombak, membelikan anak panah. Jadi yang punya kelebihan rezeki, santuni anak yatim, makin tinggi strata pendidikan. S1, LC, S2, MA, S3, ini berikan. Duit-duit banyak disimpan itu apa? Bapak simpan banyak, simpan, pelit, kedekut, bakhil, simpan, mati. Habis dia ambil ibu, nikah dia sama Bronis. Untuk apa simpan duit? Tak ada orang mati buat duit, simpan. Ibu pun gitu juga.
Pelit, simpan, mati. Dia ambil bapak, kawin sama anak gadis. Ada duit keluarga, kasih, ini nomor, ada nomor. Brownies, berondong manis. Pertanyaan terakhir, Ustadz, apakah haram? Oh, ini pertanyaan yang tadi, udah tadi. Maka di akhir majelis ini ada 3 lagi. Masya Allah, 15 menit lagi 2 jam saya ceramah. Saya tahu dari mana? Melihat jam dan rasa kesemutan kaki. Apa hukum keluar 3 hari bersama jamaah tabligh? Keluar 3 hari jamaah tabligh, apa hukumnya? Di India, jamaah tabligh itu dari India. Namanya Maulana Ilyas dan Maulana Zakaria Kandahlawi. Di India nggak bisa tabligh akbar begini. Di India nggak bisa tabligh akbar begini. Kalau tabligh akbar begini, datang Amitabh Bachchan, Sanjay Dutt, Hema Malini, Rani Mukherjee, hafal juga Pak Ustaz. Nggak bisa. Maka ijtihad Maulana Ilyas Zakaria Kandahlawi, mereka datang dari rumah ke rumah. Dakwahnya dari pintu ke pintu, door to door. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kya hal hai? Tike coach kota hai. Kya hal hai artinya apa kabar? Tike artinya kabar baik. Coach kota hai judul film. Saya pun nggak tahu apa itu. Acha. Saya paling bingung ngomong sama orang India. Antara iya dengan tidak, goyang kepalanya sama. Saya tanya, kya hai Diki? Saya tinggal di hotel kamar berapa? Acha kata. Lantai 3 apa 4? Acha kata. Maka ini datang dari India. Mereka ulama-ulama ahli hadis. Siapa yang kaya, punya duit banyak, kerja tidak mengikat, 3 hari datang ngajak ke pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayo ke masjid ya. Ayo datang pengajian ya. Mereka inilah yang berdakwah di jalan Allah. Abdul Somad ceramah ke Bontang. Kenapa? Karena diundang Pemko. Abdul Somad ceramah ke Bontang. Kenapa? Karena diundang Bada LNG atau LNG Bada. Tapi mereka yang datang rumah ke rumah, ada yang undang mereka? Tidak ada. Ada proposal untuk mereka? Tidak ada. Mereka datang lillahi ta'ala. Ini jamaah tabligh aliran sesat Pak Ustaz. Kenapa sesat? Karena mereka berjenggot. Nabi Muhammad berjenggot. Karena mereka bersorban. Nabi Muhammad bersorban. Karena mereka pakai jubah. Nabi Muhammad pakai jubah. Kenapa Ustaz nggak pakai jubah? Ini orang ramai narik-narik. Kalau sempat saya pakai jubah, tanggal jubahnya. Maka saya pakai celana biar supaya cepat lari, nanti selesai ceramah langsung masuk mobil pulang. Jangan katakan mereka sesat. Mereka adalah orang yang mengajak ke jalan Allah. Mereka aslinya dulu preman, bertato, kumis tebal, anting-anting, gak kenal agama. Tapi datang jamaah tabligh di terminal, ini preman. Datang, primo, tato besar, gambar ular kobra. Datang itu jamaah tabligh, memukul ular kobranya. Hei, ayo ke masjid. Berani yang ngajak saya. Besok dia datang lagi. Lama-lama preman ini tersentuh. Datanglah dia ke masjid. Ini bukan cerita bohong. Ini bukan cerita yang diada-adakan. Seorang preman di kampung saya. Rambutnya panjang, punya meja biliar. Tidak pernah sholat. Akhirnya saya pulang dari Mesir. Dia yang jadi imam di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Saya heran. Siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi. Yang punya meja biliar. Saya tanya, abang gimana ceritanya tobat? Ustadz nggak pernah menceramahi aku nggak pernah datang ke masjid, aku nggak pernah dengar khutbah, aku nggak pernah nengok tabligh akbar. Tapi ada orang yang datang ke meja biliarku, mengajakku. Siapa itu? Inilah dia jamaah tabligh. Berapa banyak orang dapat hidayah karena mereka. Kalau engkau belum sanggup seperti mereka, jangan ejek olok-olok mereka. Ini banyak orang ngejek. Apa itu? Itu jamaah kompor. Apa itu? Itu jamaah KUPJ. Apa itu KUPJ? Kelompok Ustadz Panjang Janggut. Oleh sebab itu maka mereka dakwahnya lembut. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid ya Pak Haji. Jangan ajak-ajak saya. Kamu belum lahir, saya sudah haji. Apakah mereka jamaah tabligh berhenti? Mereka besok ajak lagi. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid ya Pak Haji. Kan sudah kubilang kemarin. Ini kening sudah sujud 1000 kali di Masjidil Haram. Catatan amal sudah penuh. Aku tinggal masuk surga aja lagi. Tinggi sana, pergi. Masjid kalian yang jelek itu nggak level ya. Hari ketiga mereka datang lagi. Assalamualaikum Pak Haji. Apa? Mau ngajak lagi? Mau ngasih tahu Pak Haji. Nanti kalau Pak Haji mati kami biarkan ya. Akhirnya Pak Haji pun ke masjid juga.
Oleh sebab itu maka dakwah mereka lembut. Apapun jamaah tabligh marah-marah, mengkafirkan enggak, mereka datang ngasih siwak, minyak wangi, ngasih sorban, ngasih parfum, ayo ke masjid Pak Ustaz. Kalau enggak setuju, mereka enggak marah. Apapun jamaah tabligh marah sama saya karena saya enggak berjenggot. Enggak. Apapun mereka mengatakan, yang enggak berjenggot masuk neraka. Jangan kelahi gara-gara jenggot. Jamaah tabligh berjenggot dia aja. Aku ngeliat ente berjenggot kayak kambing. Yang berjenggot juga marah. Aku kambing, kau enggak berjenggot anjing. Akhirnya berantem anjing sama kambing. Yang senang siapa? Musang berbulu ayam. Mereka nanya, kenapa mereka kelahi? Gara-gara jenggot. Di masjid lagi. Iya, untung kita nggak ke masjid.